Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis untuk saudara. Jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman. Ayo jangan ditahan senyumannya, bilang mari bersukacita dalam Tuhan. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya selalu melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita buat tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong senyum dong. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, langsung saya saudara yang berkitab, kita mau angkat Alkitab. Alkitab juga boleh, Al-Quran juga boleh, yang nggak Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sangat memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Kita buka Mazmur pasal yang ke-25 ayat 4-5. Jadi ayat pembukaan pengantar pembahasan kita. Yuk, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5 yang menjadi pembukaan pengantar pembahasan kita. Mazmur pasal yang ke-25 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah apa? Ayat yang ke-5 dikatakan apa? Bawalah aku apa? Dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau, sekali lagi saudara, ayat 4 sampai ayat ke-5 sama-sama kita baca. 3, ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah apa? Ayat 5, bawalah aku berjalan dalam apa? Kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saya mau bilang saudara, berjalan bersama Tuhan adalah kerinduan Tuhan terjadi lebih pada setiap kita. Sekali lagi saudara, bahwa Tuhan mau, Tuhan rindu saudara dan saya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berjalan bersama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, hanya dalam Tuhan sajalah ada keselamatan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara dan saya berjalan bersama dengan Dia. Dan saya mau bilang saudara, orang Kristen yang punya pemahaman yang benar pasti sadar betul bahwa dia harus berjalan bersama Yesus. Makanya ada satu lagu dari zaman sekolah minggu sering kita dengar dikatakan begini saudara, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari saudara. Setiap langkah hidup kita, setiap musim kehidupan setiap kita lalui bersama Tuhan. Katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita senantiasa berjalan bersama Tuhan. Dan saya mau bilang segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi. Nah, termasuk bicara tentang berjalan bersama Tuhan. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas dalam judul khotbah, konsekuensi berjalan bersama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, konsekuensi berjalan bersama Tuhan. Doa saya oleh firman hari ini saudara dan saya sadar betul betapa pentingnya kita berjalan bersama Tuhan, sehingga di depan setiap kita berjalan bersama Tuhan. Hal yang luar biasa menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling mulia dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa konsekuensi berjalan bersama Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah bicara tentang adanya serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Sama-sama bilang sama saya, ada serangan. Mungkin saudara sama saya, loh Mbak, kok piye? Iki piye Pak? Kok iso? Kaya ngono? Kepriben iki Pak? Orang mudeng aku Pak. Apa Pak? Ayatnya lagi, nggak usah bodas. Kok piye Pak? Iki piye Pak? Kepriben Pak? Begitu aja terus sampai Ramadan makin alun Natal Pak. Tapi sekarang saya punya saudara terus sama saya, Pak Pendeta kok iso? Pak Pendeta, kumaha anak kumaha ayo naon? Marharto marwojot. Gak nyambung. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kita lihat dulu ayatnya saudara, sama-sama kita baca. 1 Petrus 5 ayat 8, sama-sama kita baca. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya.
sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat apa? Sekali lagi tidak, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat apa? Saya mau bilang saudara, ketika saudara saya berjalan bersama Tuhan, jangan pikirkan serangan. Justru sebaliknya, ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan, iblis akan langsung menjadikan saudara dan saya sebagai target operasinya. Dan akhirnya apa? Saudara dan saya mungkin akhirnya bisa mengalami masalah tentang persoalan. Akhirnya bisa mengalami yang namanya serangan demi serangan. Makanya nggak heran seringkali kita sudah ikut Tuhan, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pak Pendeta, kenapa saya sudah ikut Tuhan? Kenapa saya sudah bertobat? Kenapa saya sudah berjalan di dalam yang benar? Kenapa malah justru banyak masalah? Kenapa justru banyak tantangan? Kenapa justru Bapak Pendeta persoalan demi persoalan datang menimpa hidup saya? Saya mau bilang saudara, seringkali itu iblis yang kirim. Untuk apa? Untuk mengganggu perjalanan saudara bersama dengan Tuhan, saudara. Karena iblis tahu kalau kita berjalan bersama ujung-ujungnya keselamatan, saudara. Dan iblis nggak senang anak Tuhan menerima keselamatan. Dan iblis mau kita bersama-sama dengan mereka, dengan dia di neraka. Bilang saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, jangan kaget kalau serangan bisa datang. Jangan kaget bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, kehidupanmu. Tiba-tiba Pak Pendeta ada serangan dengan Pendeta. Padahal saya sudah bertobat terus di dalam Tuhan. Pak Pendeta benar, jujur. Saya mau bilang saudara, karena ini menjadikan kita sebagai target operasi saudara. Ya. Jadi justru kalau kita pikir sebaliknya, jangan senang ketika hidupmu gak ada serangan. Karena mungkin ketika kita evaluasi langkah kita, jangan-jangan kita lagi berjalan di luar jalan Tuhan, saudara. Halo, shalom. Saya mau bilang saudara, jangan senang ketika hidupmu gak ada serangan. Pak Pendeta, saya gak ada serangan hidup saya, Pak Pendeta. Walaupun kalau saya lihat hidup saya, Pak Pendeta, ya saya hidupnya gak benar juga, Pak Pendeta. Hidup saya jauh dari Tuhan, tapi gak ada serangan. Ya iyalah, ngapain diserang saudara? Jalanmu sudah menuju pada kebinasaan. Iya kan? Iblis ngapain serang orang yang berjalan jauh dari Tuhan? Iblis tahu, udah tinggal tunggu waktunya. Ini nanti lagi. Iya, tinggal tunggu waktunya binasa. Jadi sudah, oh ya udah biarin aja. Makanya saya pernah bahas lebih banyak iblis di mana, di gereja apa di diskotik? Langsung gereja. Di samping saya iblis. Oh Tuhan Yesus. Siapa di sampingmu? Istri saya. Dia kalau ngomong Pak Udut, kompornya kayak iblis karena Yesus. Saya mau bilang ya betul di gereja. Kenapa ngapain iblis di diskotik? Udah iblis semua. Ini bisa jadi orang diskotik. Gua aja bisa gitu amat. Nah di gereja dia lihat orang-orang lagi dalam berjalan dalam Tuhan, lagi berjalan dalam kebenaran. Oh dia ganggu segala macam, dia kirim serangan. Oh dia ganggu saudara. Jadi jangan pikir saudara saya ketika kita, oh kayaknya nggak ada gangguan, artinya aman. No, justru harus evaluasi diri. Jangan-jangan kita sudah berjalan di luar jalannya Tuhan. Karena konsekuensi pertama ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam, saudara. Tetapi tugas kita, Alkitab bilang apa, saudara? Coba boleh duduk lagi, saudara. Dikatakan apa? Sadarlah. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Jadi jangan terlena, saudara. Kalau hari ini saudara dan saya belum sadar ini menyerang saudara dan saya, sadarlah. Kalau hari ini saudara dan saya belum sadar bahwa kita ternyata sudah keluar dari jalannya Tuhan, sadarlah, kembali kepada jalannya Tuhan. Dan katakan apa di saat selanjutnya? Dan berjaga-jagalah. Setelah kita sadar bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, iblis jadikan kita sebagai target operasi. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jagalah. Karena situ dikatakan apa? Dia sama seperti apa? Singa. Ada satu video yang saya ingin tunjukkan buat saudara. Silakan boleh tim saya bantu munculkan di layar. Boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah itu. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Sekali lagi, boleh sekali putar lagi. Inilah alasan mengapa kamu tidak boleh membelakangi singa. Bocah ini membelakangi singa dan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dan lihatlah, singa itu menerkam bocah itu. Tapi untungnya ada kaca pelindung. Kalau saudara perhatikan, kapan singa itu menerkam
berusaha untuk menerkam si bocah ini, saudara. Ketika dia membelakangi, ketika dia tidak berjaga-jaga, ketika dia lengah, saudara. Saya mau bilang saudara, kebetulan Alkitab mencatat iblis sama seperti singa, saudara. Kenapa? Karena singa hanya akan menyerang orang-orang yang dapat ditelannya. Siapa yang mereka yang dapat ditelannya? Adalah mereka yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga, saudara. Jadi pastikan apa saudara dan saya, kita berjaga-jaga senantiasa. Kita kalau lihat singa, kalau saudara ketemu singa, itu menurut banyak ahli, jangan sampai lengah. Pastikan kita berhadapan muka dengan dia, jangan mau belakangi, saudara. Tapi jangan dicoba. Jangan karena di taman bilang yang penting berhadapan-hadapan. Saudara ke taman safari, saudara turun dan ketemu, hei singa, jangan ya dia. Ini cuma kalau seandainya mau nggak mau terjadi, saudara. Jangan lengah, tatap mata singa, saudara. Menurut banyak ahli, dia tidak akan menyerang kita, saudara. Artinya apa? Sekarang saya mau bilang saudara, firman setiap kita pastikan apa? Kita sadar dan berjaga-jaga. Kita sebagai anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan, iblis bisa menyerang kapan saja. Tetapi kalau banyak tim saudara, selama kita berjaga-jaga, dia tidak bisa menyerang kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu. Tuhan bilang sama anak dirimu, berjalan bersama Tuhan. Ada serangan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Selanjutnya saudara bisa lihat kisah Ayub di mana dia sudah dulu tua, tetapi dia diserang oleh iblis. Yang kedua, apa konsekuensi berjalan bersama Tuhan? Yang kedua adalah ada ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada ketenangan. Ayat yang kita baca minggu lalu, 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Sama-sama yang sudah selalu bilang, aku diberkati. 3 yang hanya aku tenang, daripadanya lama. Hanya dialah dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan apa. Sekali lagi saudara, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lama. Setiap orang butuh ketenangan, amin. Siapapun kita butuh yang namanya ketenangan. Siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, setiap kita butuh yang namanya ketenangan. Saudara sebagai pebisnis, saya percaya semuanya butuh ketenangan. Saudara sebagai karyawan, saudara butuh ketenangan. Makanya ada banyak karyawan suka komplain, bosnya hari libur, telepon juga. Makanya dia matikan telepon. Cuma nggak apa-apa. Paling menyedihkan kalau pendeta dari pendeta matikan telepon nggak tega. Tapi cuma tolonglah. Pendeta juga butuh ketenangan. Hari Senin adalah hari tidur sedunia buat para hamba Tuhan dimanapun dia berada. Jadi kalau nggak terjadi banget, please, kalau boleh jangan telepon pendeta. Karena ada di tempat-tempatnya, saya udah 9 sesi satu hari minggu 9 sesi saudara. Bercanda dengan mau salah kemarin saudara. Hari Minggu, pulang seharian pulang tidur jam 3 subuh ada yang nelfon. Saya pikir urgent banget pas saya kata, halo Pak, lagi di mana? Tanya Yesus. Jam 3 subuh tanya di mana? Mau video call lagi, Pak boleh video call? Kalau dalam keadaan berjengit boleh, ini cuma dia Tuhan, cuma pengen lihat lagi di mana Pak? Saya kan pendeta. Jam 3 subuh yang tidur lah Bu. Tapi bukan di alam sutra. Di CBD kayaknya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, semua orang butuh ketenangan. Shalom bapak-bapak. Shalom ibu-ibu. Shalom anak muda. Semua butuh ketenangan, amin. Shalom ibu-ibu. Suami butuh ketenangan. Betul bapak-bapak? Iya Bu. Jadi ada saat dimana suamimu Bu dalam kecapeannya dengan kerjaan, dengan bisnis, dengan usahanya, ada saat dimana mungkin dia pengen tenang sendiri Bu. Bikin tenang suami itu gampang, biarkan dia sendiri Bu. Malam-malam pulang kantor, pulang kerja, jam habis makan malam dia mau duduk di teras sebentar Bu. Biarkan. Suami butuh ketenangan. Betul bapak-bapak? Jangan suami baru duduk bentar di teras atau di balkon atau di genteng mungkin. Baru duduk sebentar, suami lagi duduk, istri udah gak tenang langsung udah keluar dia. Mikirin mantan. Enggak juga Bu. Ya mungkin dia lagi bikin alien, kan biarin aja Bu. Biarkan suami juga butuh ketenangan, betul? Betul bapak-bapak? Shalom bapak-bapak. Istrimu butuh ketenangan dong. Ya dong, harus adil dong. Ya.
Saya mau bilang, Pak, kalau terlambat pulang kabarin, betul Ibu? Berapa susah chat, Ma, Papa macet, Ma, ban meledak. Iya kan Jakarta banyak mati saudara. Ma, betis Papa yang meledak, kabarin aja. Biar istri tenang. Iyalah. Berapa susah hubungin, kasih tahu. Atau kalau biar bikin istri tenang juga, kalau udah gajian transferin. Terlambat pulang kabarin. Kalau udah gajian transferin. Betul Ibu? Atau duitan. Tapi ya itu bisa bikin istri tenang. Saya sampai kata di sini. Apa yang bisa bikin istri tenang? Oh, bilang keluar tidak berenang. Iya. Coba bilang saudara, istri tuh butuh ketenangan, Pak, benar. Jadi pokoknya kabarin, transferin. Karena saya bisa melihat ibu kalau udah tanggal-tanggal tua tuh nggak tenang. Ngoceh ya dong, ngoceh terus. Coba tanggal muda. Paling bikin istri tenang itu pokoknya gampang. Rumah atas nama istri, mobil nama istri, deposito istri semua. Betul Ibu? Mamon. Shalom anak muda. Orang tua membutuhkan ketenangan, amin. Saya mau bilang saudara, anak-anak muda, ayo kalau mau punya orang tua, pastikan mereka kau bawa dalam ketenangan. Salah satu yang bisa bikin orang tua tenang adalah cari pasangan yang benar. Betul orang tua? Yang anak muda wanita, shalom anak muda wanita. Cari calon suami yang benar. Gak bisa lawan dia. Laki-laki baik batu, gue bosenin. Saya suka bad boy, adrenalin. Mama kau tuh sesak nafas. Udah carilah yang bener lah. Jangan bawa 5 calon suami, wah, laki-laki bad boy, udah auran. Akhirnya pas sakit hati, semua laki-laki sama sekali bencikan. Shalom anak muda wanita yang mau menikah. Orang tua membutuhkan ketenangan. Cari calon suami yang benar. Yang para pria juga sama. Cari calon istri yang benar supaya orang tua tenang. Jangan kau kenalin calon mertua ke calon istrimu, ke mamamu. Datang wanita untuk jatuh Tuhan Yesus. Sudah kayak orang kurang bahan sudah. Buka sini, buka sana, buka sini. Mak ini calonku. Buka. Mama kau juga. Udahlah. Oh enggak Pak, itu pasangan saya dia datang ke rumah pakai rok panjang, tapi belahnya sampai ketek. Sama aja. Saya mau bilang saudara, setiap kita butuh ketenangan, amin. Dan ketenangan yang sejati hanya dalam Tuhan, amin. Mungkin saudara sudah berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa punya ketenangan kalau iblis menjadikan saya sebagai target operasi, Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, justru sekalipun iblis menjadikan saudara dan saya sebagai target operasi, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tetap tenang, karena kita tahu perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bila sama kanan kirimu berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan, karena ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir masih bersiap-siap. Yang ketiga, apa konsekuensi ketika saudara saya berjalan bersama Tuhan? Yang ketiga adalah bicara tentang adanya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Amin. Tapi sebelum kami memasuki bulan minggu depan, ada satu pos perlu kita pindah saudara dari seorang hamba Tuhan yang juga tulis buku saudara. Namanya James Simon, dia bilang begini saudara, mustahil kita bisa mendapatkan ketenangan di luar Tuhan. Karena kenapa? Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Pastikan apa saudara? Jangan cari ketenangan di tempat lain. Cari ketenangan dalam Tuhan. Di situ ada ketenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, apa konsekuensi berjalan bersama Tuhan? Ada kekuatan. Ayat terakhir kita, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Haleluya. Ini calon pendeta kecil. Dia sudah membiasakan dirinya di mimbar sudah. Puji Tuhan. Tenang dalam hadirat Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Sebab
Dengan kamu akan diselamatkan dalam 3 tenang dan percaya terletak apa? Sekali lagi saudara, dalam tinggal tenang. Sama-sama bilang sama saya, dalam ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, ada kekuatan. Urutannya begini saudara, boleh munculkan tadi gambarnya, kotak-kotak silakan. Jadi yang pertama ketika kita hidup dalam Tuhan, konsekuensinya ada serangan. Tapi kita tetap tenang karena kita tahu perlindungan Tuhan sempurna. Dan di dalam ketenangan itulah kita memiliki yang namanya kekuatan. Orang kalau tenang lebih kuat daripada orang yang tenang. Orang kalau panik itu lemah. Orang kalau panik sangat mudah dikalahkan. Orang kalau panik, iblis punya kesempatan yang luas untuk mengalahkan kita. Kenapa? Orang kalau panik saudara biasanya pikirnya nggak bisa berpikir dengan baik. Makanya seringkali iblis bawa kita pada situasi yang membuat kita sangat bisa panik supaya kita dapat dengan mudah dikalahkan. Saya baca saya nonton satu video rahasia kemenangan seorang Mike Tyson adalah dia selalu bilang apa? Dia selalu menghadapi musuh dengan ketenangan saudara. Karena kalau tenang dia bisa akhirnya punya kekuatan. Makanya kalau saudara perhatikan dalam banyak pertandingan dia tuh selalu sangat terlihat tenang siapapun lawan, kecuali Evander Holyfield saudara. Kalau Evander Holyfield terlihat sekali dia nggak tenang, akhirnya apa? Kalah. Tapi kalau tenang ada kekuatan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan tetap berjalan dalam Tuhan, karena hanya dalam Tuhan ada ketenangan yang membawa kekuatan yang sejati. Ada banyak orang Kristen seringkali begini saudara, ketika dia menghadapi masalah tantangan serangan iblis yang luar biasa, dia berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Dia berpikir untuk udahlah, ngapain lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Aku nggak sanggup lagi memikul beban ini. Mendingan aku menjauh dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, justru ketika kita memilih menjauh dari Tuhan, saat itulah kita akan kehilangan kekuatan kita. Karena kita manusia yang terbatas. Siapapun kita, semuanya kita terbatas. Jangan saudara pikir bilang, oh Pak Pendeta saya sudah punya pengalaman hidup yang panjang, saya pasti kuat. Saya mau bilang saudara, siapapun kita terbatas. Berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, mau sehebat apapun kita terbatas. Even hamba Tuhan gak bisa bermegah dengan dirinya. Kenapa? Karena dia juga terbatas. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, ada saat dimana saudara ketawa-ketawa, ada saat dimana saya lemah juga, ada saat dimana bisa nangis juga, ada saat dimana juga saya sedih juga. Apalagi sekarang di pendeta industri kan, menghadapi netizen, netizen Indonesia nomor 1 paling jahat sedunia, bingung, bangga atau tidak, iya kan? Contoh kemarin, wasit Bahrain aja kena mental saudara. Betul, netizen Indonesia serang sampai rontok rambutnya, saudara. Followersnya nambah terus, tapi isinya penghujat semua. Jadi saya jadi berita itu semakin banyak pilihan, ada juga. Dan yang bikin sedih bukan dari luar, dari dalam kekristenan sendiri. Dari luar malah bagus nih, luar biasa. Tunjuk toleransi dan sebagainya. Dari dalam sendiri. Kemarin saya dikirim jemaat, Pak, lihat Pak, ada akun Kristen bahas Bapak. Saya buka linknya, tulisannya, pendeta Tulul darah Yesus. Saya susah payah kemudian tinggi-tinggi, pendeta Tulul darah Yesus. Lawan saya tuh, tidak benar sih. Walaupun saya lihat argumennya ya begitu. Karena saya berusaha untuk membawa semangat toleransi. Saya bersama Kementerian Agama, bersama Habib Bante dan beberapa teman-teman lain kita menyuarakan untuk toleransi. Ada orang langsung bilang, pendeta Bante, ke Bante masih pakai KTM, ke saya Tulul darah Yesus. Tapi ya udah, saya nggak apa-apa lah ya begitu itu saya berusaha untuk bilang. Yang bikin hati saya tergetar kalau ada komen begini, karena saya banyak suka bercanda-bercanda. Ada itu begini, ini kayak pendeta mau deh darah Yesus. Kenapa saudara ketawa? Saya pikir saudara kan, oh my God, sebagai jemaat kami tidak akan tinggal diam.
Saya pikir saudara sayang sama saya. Berharap manusia itu kecewa ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang benar iya. Menghadapi perjalanan sebagai anak Tuhan kadang-kadang berat. Nah kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan bisa sembuh. Kabar baiknya kalau kita berjalan bersama Tuhan. Jadi saya bilang kabar dia di mana? Daripada dia nongkrong di situ. Saya pernah bawa ini dalam saudara. Iya, kalau kita berjalan bersama Tuhan, artinya apa? Selalu datangkan Tuhan yang menopang kita. Walaupun ya kecil tangan kita beda, ya pasti. Iya kan? Karena saat kita lemah, kalau datangkan Tuhan, menopang kita tetap kuat. Akhirnya apa? Kita bisa berjalan. Walaupun tempat kita kadang-kadang Saudara jangan anggap video fitness saudara. Walaupun baru sebatas daftar ya, tapi yang penting kita iman tanpa perbuatan sia-sia. Tapi nggak apa-apa, itu udah daftar dulu. Nah, iya kan? Jadi sekalipun kita lemah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan Tuhan yang menolong. Ya Tuhan yang setia. Jadi ketika ini serang kita dengan masalah tentang persoalan, mungkin kita bisa jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat, yang menolong setia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama teman dirimu, berjalan bersama Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang menopang segala perkara dapat diletakkan dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Pertolongan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tenang percaya. Mari sama-sama sorak-sorai yang meriah. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa kerinduan Tuhan kita tetap berjalan bersama Tuhan, karena hanya dalam Tuhan sajalah ada keselamatan. Konsekuensi ketika kita berjalan bersama Tuhan, mungkin kita akan akhirnya menjadi sasaran iblis. Lalu firman Tuhan akan setiap kita sadarlah dan senantiasa berjaga-jagalah. Yang kedua, konsekuensi ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada ketenangan yang sejati. Karena mau seperti apapun serangan iblis, kita tahu hasil akhirnya pasti kemenangan. Karena perlindungan Tuhan sempurna. Dan yang terakhir, tetap berjalan bersama Tuhan, karena hanya dalam Tuhan ada kekuatan yang sejati. Di luar Tuhan kita lemah, tapi berjalan bersama Tuhan, di saat kita lemah, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kita. Kita bisa jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak, sebab Dia setia menopang setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kembali angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang kau hadapi, tetap berjalan bersama Tuhan. Kau pasti sanggup, kau pasti menang. Terima kasih. Segala perkara dengan iman di dalam Dia yang memberi. Ini yang kami percaya, Tuhan Yesus penolong.
berguna bagi kami terlebih dalam ibadah di sesi pada siang ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sudah berkati begitu luar biasa. Kami percaya ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang boleh memberkati setiap kami. Itu sebab kami punya iman, kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang, hidup kami diberkati, hidup kami diubahkan Tuhan. Bahkan dalam hari-hari ke depan kami boleh melihat tanda kuasa mujizat Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Maka juga Tuhan, aku ucapkan bagi setiap jemaat yang hadir, diberkati keluar masuk mereka, dijaga malaikat, diberkati setiap toko dagangan mereka, hasil dana mereka berlimpah-limpah, setiap proyek tender bisnis mereka dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami ucapkan juga bagi anak-anak keturunan kami, diberkati semuanya pintar pada jelas masa depannya, diberkati, diurapi punya roh juara, roh majikan. Bahkan juga kami percaya masa depan mereka diberkati menjadi orang berhasil di dalam Tuhan. Bahkan mereka yang berkarir ada promosi Tuhan, dia akan naik tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Ucapkan bagi Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Mariaji sepanjang hari ini melayani penuh kuasa karena mujizat nyata lewat pelayanan minyak anggur, nama Tuhan dimuliakan. Berkati bersama keluarga besar, anak menantu cucu dalam berkat kasih dan anugerah Allah. Ucapkan juga bagi para leader kami, Pendeta Dr. Aristo Mariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Pak Argo Mariaji diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga, kami ucapkan juga buat koordinator tempat ini Pak Antono bersama dengan Ibu Lang, diberkati bersama keluarga, anak-anak semuanya, usaha pekerjaan bisnis toko dagangan diberkati berhasil dalam nama Yesus. Pekerja suami istri yang namanya tidak bisa sebut satu persatu, berkati di mereka, rumah tangga pelayanan pekerjaan diberkati Tuhan. Bahkan juga yang sudah melayani usia leader diberkati, tim singer, tim choir, tim musik, saudara media kudus minggu semua sudah terlibat dalam melayani Tuhan. Kami percaya cerita mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ucapkan bagi bangsa kami Indonesia lewat pemimpin yang sudah terpilih, dan juga kami percaya mereka terpilih atas seizin Tuhan. Kami doa biarlah roh takut akan Tuhan hikmat dari surga menyertai tugas kepemimpinan mereka sepanjang 5 tahun ke depan. Kami percaya apa yang mereka kerjakan boleh membawa bangsa ini semakin hari semakin baik, semakin maju. Nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan. Bahkan juga kami ucapkan buat daerah di mana kami tinggal, daerah Kota Tangerang, Alam Sutra, BSD sekitarnya, kami percaya tanah yang kami pijak, tanah yang diurapi, tanah yang diberkati Tuhan. Bahkan apa yang kami pegang kerjakan sepanjang minggu ke depan dibuat Tuhan berhasil, beruntung lipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami datang dengan berkat, kami juga sebentar pulang terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap dua berkat yang kita dengar pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus